Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Yesus naik ke surga. Setiap kita, setiap orang, setiap pengikut Kristus pasti punya pengalaman-pengalaman unik, dan pengalaman-pengalaman itu pasti membekas di dalam hati, dan hal itu akan membantu setiap orang atau setiap mereka yang mengalami itu untuk terus mengobarkan semangatnya untuk semakin memiliki Kristus dan berusaha untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, pengalaman yang unik dan menarik dari saya, yakni 5 tahun yang lalu, pada peristiwa yang sama, peristiwa seperti pada hari ini, pada saat kita merayakan peristiwa Yesus naik ke surga. Nah, pada waktu itu setelah kita berdoa bersama-sama dengan komunitas, lalu saya masih melanjutkan meditasi pribadi dan sampai kepada sebuah kontemplasi. Kontemplasi itu artinya kita memandang Allah dalam keheningan. Pada saat kontemplasi itu, saya menempatkan diri di Galilea bersama dengan para murid untuk menyaksikan saat-saat atau detik-detik di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga, saya tiba-tiba saja saya merasa sebuah kesedihan yang amat sangat luar biasa sampai bercucuran air mata. Saya justru mengalami kehilangan. Saya melihat Yesus tinggalkan saya dan saya benar-benar seorang diri. Dan itu bukan suatu kesedihan biasa, bukan suatu kehilangan biasa, tetapi benar-benar kehilangan dan kesedihan yang sangat luar biasa, hidup tanpa Yesus lagi begitu. Ketika menyaksikan Tuhan Yesus terangkat perlahan-lahan dan kemudian awan putih yang tebal itu turun dan seolah-olah tuh membungkus Tuhan Yesus, pada saat itu saya merasa bahwa saya sendirian. Tidak ada lagi Tuhan Yesus. Hanya seperti itu, tetapi kesedihan itu benar-benar sampai menimbulkan ada kedukaan di dalam hati saya. Saya sepanjang hari itu meneteskan air mata karena saya benar-benar merasa ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan ketika saya cerita kembali hal ini, itu kesedihan itu seperti dia hadir kembali, tapi tidak sedahsyat yang saya alami. Lalu saya berkata, kok aneh ya pengalaman saya ini? Saya sudah tua, tetapi pengalaman ini atau rasa ini itu seperti rasa seorang anak kecil. Masa sih rasa ditinggal oleh Tuhan Yesus? Dan kalau itu diceritakan sepertinya lucu. Tetapi saya mengatakan bahwa biarkan itu terjadi. Saya tidak perlu rasa malu, karena justru semakin kita menjadi anak kecil itu kan kerajaan surga sudah dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Jadi sejak saat itu pengalaman yang luar biasa ini begitu hidup di dalam hati saya. Rasanya kalau ditinggal oleh Tuhan Yesus itu seperti apa? Rasanya kalau hidup tanpa Tuhan Yesus itu seperti apa? Dan itu saya tidak ingin hal itu terjadi dalam hidup saya. Tidak ingin ditinggal oleh Tuhan Yesus dan tidak ingin sendirian tanpa Tuhan Yesus. Tidak mau. Sama sekali tidak mau. Karena pahitnya itu seperti itu rasanya. Sedihnya itu seperti itu rasanya. Dan kedukaan itu seperti itu rasanya. Tidak mau. Jadi walaupun pengalaman itu nampaknya pengalaman anak kecil, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya, dalam hati saya, dan saya menikmati itu. Dan kemudian malam harinya saya baru tersadar. Seperti anak kecil, Tuhan Yesus bilang begini, engkau harus tinggal. Belum saatnya engkau ikut ke surga, karena masih ada banyak tugas yang harus engkau jalankan. Terus saya tanya, tugas apa? Lalu tugas itu ya saya harus baca firman Tuhan kan. Saya membaca dari Injil Markus seperti bacaan kitab suci pada hari ini, yakni Injil Markus bab Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Di sana ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu yang penting untuk saya, ya. Penting untuk saya, penting untuk semua umat Kristiani, semua pengikut Kristus. Kita masih diizinkan
tinggal di muka bumi ini bukan tinggal free saja ya, tinggal gratis saja, tetapi kita mempunyai tugas yang sangat luhur, yakni pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Saya berasal dari Maumere, lalu saya ke Yogyakarta, terus ke Jakarta, dan ke beberapa tempat di Indonesia, dan sekarang ini ada di tanah Borneo. Inilah tugas di mana ternyata saya harus pergi ke tempat-tempat ini untuk mewartakan Injil. Semoga Tuhan Yesus dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin.